Eh? Oh bisa. Coba berapa orang, Bang? Berapa orang mau bertanya? Oh iya boleh. 3 ya batasi ya. 3 ya. 3 yang mau bertanya, tafadhol maskuran. Bismillah ada 3. Iya. Ada 3 ya. Ini di depan dulu. Ya. Depan dulu. Ya langsung Pak, langsung. Ya. Satu-satu ya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan dalam At-Taubah 31 kan disebutkan bahwa orang Nasrani itu menyembah para rahibanya, antaranya juga nyembah Nabi Isa. Ya, itu mohon dijelaskan prosesnya seperti itu, kenapa dan contoh-contohnya. Terus yang kedua, saya dengar ada rencana debat antara Dr. Yahya Koloni dengan Pendeta Esa Solus. Oh saya takut kalau itu, tidak berani saya. Itu kapan dan di mana? Terus kemudian Nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak, yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa konteks fakta yang membuat orang Kristen menyembah dia, menyembah untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus. Itu tuh. Karena darah Yesus tadi itu saya bilang, dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu, kitabnya palsu, maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa di salib, lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi penyaliban itu nggak pernah terjadi. Di Israel pun tidak ada itu, bohong. Karena kalau betul berarti orang Israel agamanya Kristen. Itu sudah ya, saya kira. Jadi dalam ucapan tutur kata terkait dengan si kafir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya karena Esra berkoar-koar di medsos, akhirnya batal. Nah, adapun yang beredar di luar-luar itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV One. Ini kafir ini tahun 2007, ini Esra ini. Begini. Gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu ketuanya itu Profesor Doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara akan ada debat. Yahya Waloni ini begini. Nah itu perlu dipertimbangkan oleh jamaah. Tapi ini kan belum tahu ini Esra ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato nggak ada jamaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi telekomunikasi, handphone ini itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan TV swasta pun milik orang-orang kafir. Jadi sengaja dia lempar ke publik itu, sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah tanya saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya Bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, tidak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid, viralkan. Bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal. Karena mulutnya berkoar-koar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Beragama itu. Nah, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini tidak peduli saya. BKUG itu kan Badan Kemunafikan Umat Beragama. Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu kira-kira? Lebih baik orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia, walaupun kafir tapi jujur. Yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir. Itu kafir, lebih kafir daripada kafir. Boleh kira-kira. Jadi mengenai debat itu tanya aja sama Esra langsung, di mana Esra? Saya mau urus jadwal begini padat, belum lagi November Maulud Nabi di mana-mana saya ceramah. Nggak ada urusan saya dengan itu. Dan saya menantang 1 kali 24 jam.
Bukan main-main saya bikin video itu satu Indonesia. Ini saya ceramah begini, ini kan sebentar di YouTube. Satu Indonesia tonton, Bapak mau tanya saya. Kalau betul jadi debat itu, TV One sudah ada iklan. Nah, begitu lagunya. Ustadz Yahya Waloni. Baru muncul tuh monyet kafir itu. Bapak kalau Esra saya sudah tampelin ini. Jadi kira-kira begini Pak. Tanyakan ke Karni Ilyas. Karni Ilyas satu kompleks dengan saya di Cibubur di kota wisata. Lari pagi dia yang suruh saya ceramah di TV One. Banyak televisi mau undang saya tolak. Lumayan dokter biar kamu begini ceramah 1-2. Katanya supaya jadi kaya begitu Saya tolak, sedangkan orang mau atur dakwah saya di Jakarta, event organizer, saya usir dari rumah. Saya ini ustadz liar. Saya tidak suka dikawal dan saya juga tidak suka rame-rame. Karena kalau rame-rame kita mudah diadu domba oleh kafir. Saya tidak pernah gabung di NU Muhammadiyah, nggak mau saya. Tapi saya senang kalau umat Islam ini bersatu. Allahu Akbar. Saya yang persatukan Bashir dengan FPI di Sumatera Riau itu. Karena saya ceramah, saya bilang jangan kalian saling berkelahi, sayang menyayangi. Justru kelemahan kita di situ. Jadi mengenai saya debat dengan si kafir itu, tanyakan langsung ke TV One proseduralnya. Betul nggak nih Yahya Waloni jadi dengan si kafir ini debat di TV One? Karena saya menantangnya di Istora. Saya nantang seluruh Indonesia kok, bukan cuma dia. Masuk dia, jangan sampai lepas, saya bilang begitu. Ada viral nggak itu? Video saya itu yang menantang itu. Ada viral nggak itu? Nah itu kan saya tantang, bukan cuma Esra. Itu Esra itu bukan kalah saya Pak. Dulu kalau waktu saya masih pendeta jauh. Dia nggak usah lawan saya lah. Satu malam saya didik santri SMP atau SMA saya didik. Lawan Esra besok kalah Esra. Bapak mau tahu nggak di kepala saya ini? Ada 13.600, cuma 13.677 pertanyaan. Saya nulis buku ini Pak, setebal 400 halaman. Makanya saya bawa buku itu, karena saya sudah mobil saya ini dari Jakarta, saya sudah coba pakai air wudhu di masjid Saya pakai air wudhu, saya taruh di mesinnya. Tidak hidup tuh mobil, saya starter. Oh rupa-rupanya dia pakai Pertalite. Nah, karena dia pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, saya mesti bawa buku ini supaya bisa beli Pertalite. Gitu. Kalau minta-minta itu bukan watak orang Islam. Makanya kalau goblok, otak tumpul, perut hidup miskin, jangan masuk Islam, karena Islam bukan agama pelarian. Islam itu tidak membutuhkan kuantitas. Yang Islam membutuhkan kafir-kafir itu adalah kualitas. Dari Corbusier aja masuk Islam, karena penuntunnya berpakaian sembarangan. Dedi juga begitu, masuk masjid nggak pakai kopiah, kadang-kala pakai kaos kasih tunjuk otot. Ada yang lebih berotot dari ente. Jadi siapa itu? Malaikat maut. Sekali dia cubit kamu, terlipat-lipat kau di sajadah situ. Ya iyalah. Antum mau tanya apa dek? Sudah jelas kira-kira Pak? Tanya ke Karni Ilyas. Ya. Pakai mic supaya lain dengar.